Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Tiada untayan kata yang lebih pantas, tiada sanjungan puji yang lebih layak dan pas, dan tiada untayan kalimat yang lebih ringkas dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas dan taufiknya yang melimpah tanpa batas, yang tidak akan pernah mampu kita bahas dan tidak akan pernah habis kita kupas. Mahkota sholawat dan bahtera salam semoga senantiasa mengalir deras keharibaan manusia junjungan, seorang insan pilihan dan dambaan semua penduduk langit dan bumi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, teruntai rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih, rekan pendidik dan tenaga kependidikan, beserta seluruh peserta didik kelas 7, 8, dan 9 yang sangat Ibu sayangi dan banggakan. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu diamanahi untuk menyampaikan kultum Ramadan. Namun sebelumnya, izinkan Ibu mengawalinya dengan sebuah kisah. Al-Kisah diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar. Pada suatu hari, ia melakukan perjalanan bersama Khalifah Umar bin Khattab. Di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan seorang anak kecil yang sedang sibuk menggembala kambing-kambingnya. Kemudian Khalifah Umar pun berkata, "Wahai anak kecil, jualah kambingmu itu kepadaku, 1 ekor saja." Lantas anak kecil itu pun menjawab, "Kambing-kambing itu bukan milikku, melainkan milik majikanku." Kemudian Khalifah Umar pun menjawab, "Kalau begitu, katakan saja pada majikanmu bahwa 1 ekor kambingnya dimakan serigala." Kemudian anak kecil itu pun menjawab dengan sigap, "Jika aku mengatakan kepada majikanku bahwa kambingnya dimakan serigala, maka apa yang harus kukatakan kepada Tuhanku di akhirat nanti?" Katanya seperti itu. Dan kemudian Khalifah Umar pun tak kuasa untuk menahan tangisnya ketika mendapat jawaban dari anak kecil itu. Ia kemudian meminta anak kecil itu untuk mengantarkannya kepada sang majikan dengan maksud membebaskannya. Khalifah Umar pun berkata, "Ucapanmu itu telah membebaskanmu di dunia. Aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskanmu di akhirat kelak, insya Allah." Sebetulnya mengenai kisah tadi, penggembala itu bisa saja bersikap tidak jujur, dan bahkan dia bisa saja membohongi majikannya. Namun ia tidak melakukannya. Ia lebih memilih bersikap jujur. Padahal bisa saja ia mendapatkan keuntungan materi yang sangat banyak. Betapa bahagianya hidup kita jika kita selalu bersikap jujur seperti penggembala tadi. Anakku sekalian, apa yang sudah Ibu kisahkan tadi sudah seharusnya menjadi sebuah inspirasi bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Bagaimana kita harus berperilaku jujur, menjalankan kewajiban dan amanah yang sudah diberikan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga tidak akan melakukan kebohongan, sekalipun diiming-imingi oleh keuntungan materi yang sangat besar.
Hal ini juga sama dengan sifat para rasul utusan Allah, yaitu siddiq, yang artinya jujur atau benar. Di bulan suci Ramadan ini sudah sepatutnya menjadi peluang bagi kita untuk menjadi lebih baik dalam segala hal. Salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran, karena hal itu menjadi fondasi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Berpuasa tidak hanya menahan makan, minum, hawa nafsu, biologis, bahkan nafsu keserakahan, dan juga nafsu ketamakan. Refleksi yang paling penting dari bulan suci Ramadan dengan berpuasa itu adalah bagaimana kita menanamkan kejujuran, khususnya kejujuran diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 1 bulan penuh kita melaksanakan bulan puasa, tidak peduli kaya, miskin, pangkat, jabatan, jenis kelamin, kedudukan, kita semua dituntut untuk bersikap jujur. Karena ingat, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat pribadi antara manusia dengan Robnya. Ibadah rahasia. Kenapa dikatakan rahasia? Karena orang yang berpuasa, yang mengetahui seseorang itu berpuasa atau tidak hanyalah dirinya sendiri dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saja makan, minum di tempat yang tersembunyi, atau bahkan ketika kita berkumur-kumur saja, 1 tetes air bisa kita tahan di kerongkongan kita dan tanpa ada orang yang tahu. Namun kita harus meyakini bahwa Allah adalah Maha Mengetahui. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul menanamkan kejujuran di dalam kehidupan ini. Anak-anakku sekalian, kejujuran di dalam berpuasa akan melahirkan perilaku ihsan, yaitu bagaimana kita ikhlas dalam menjalankan perintah Allah sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh Jibril mengenai apa itu pengertian dari ihsan. Nabi menjawab, hendaknya engkau bersembahyang kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, meskipun engkau tidak melihatnya, tetapi dia tetap melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, berpuasa di bulan Ramadan dengan melatih kejujuran betul-betul akan membuat kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejujuran merupakan mozaik yang sangat mahal harganya. Ketika kita selalu bersikap jujur, maka orang akan percaya dengan kita. Lingkungan sekitar akan mempercayai kita dengan sepenuhnya. Anak-anakku sekalian, bersikap jujur tentu akan berkaitan dengan ketentraman jiwa, ya, ketentraman hati kita, kelapangan hati kita. Jangan sampai kita terbujuk oleh anggapan-anggapan yang pesimis dan anggapan yang negatif mengenai berperilaku jujur. Ada sebuah anggapan yang mengatakan bahwa di era sekarang atau di zaman sekarang ini sangat sulit untuk berperilaku jujur. Itu seperti utopia atau angan-angan saja yang sulit untuk dilaksanakan. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang memiliki visi ke depan, dan kalian sebagai generasi penerus bangsa harus mengentaskan semua anggapan-anggapan pesimis atau negatif itu dengan sikap positif untuk menanamkan dan melatih diri kita selalu bersikap jujur. Kalau puasa tidak melahirkan manusia-manusia jujur, berarti kita harus merefleksi kembali. Apakah puasa yang kita lakukan hanya sekadar menahan makan dan minum saja, atau menahan lapar dan dahaga saja? Nah, kita harus betul-betul merefleksikan bahwa puasa yang kita lakukan adalah puasa yang terus menyemai benih-benih kejujuran. Karena orang yang jujur pasti akan dipercaya. Dan ketika kita sudah dipercaya oleh orang lain, kita akan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Baik itu hubungan antar sesama teman, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan guru, bahkan hubungan dengan lingkungan sekitar kita. Anak-anakku sekalian, sikap jujur ini tidak hanya harus dilakukan pada saat bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan selanjutnya.
Dan sikap jujur ini akan membentuk kepribadian yang mulia. Pribadi yang mulia adalah pribadi yang menjunjung tinggi kejujuran dan juga yang menjunjung adanya perkataan dan perbaikan yang selaras. Artinya sama, ada 5 indikator kejujuran yang Ibu singkat dengan BS 3T. B yang pertama, biasakan berkata baik dan benar. Kemudian S-nya, sesuai antara perkataan dan juga perbuatan. T yang pertama, tindakan sesuai apa yang dipikirkan. T yang kedua, taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, T yang terakhir itu adalah tidak ingkar janji. Itu adalah 5 indikator kejujuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Selain itu, terdapat juga di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Shadaqallahul azim. Dari ayat-ayat tadi yang sudah Ibu bacakan, kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan dan memerintahkan kita untuk selalu berkata benar, dan kita berada di lingkungan orang-orang yang selalu menjunjung kejujuran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sikap jujur itu kita dapat mengetahui bahwa sikap jujur merupakan akhlak mulia yang ketika kita lakukan kita akan menuai ganjarannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia kita selalu bersikap jujur, maka orang akan mempercayai kita. Dan Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bersikap jujur. Dari segi kesehatan pun, yang namanya bersikap jujur, mengurangi berbohong, atau bahkan sama sekali tidak pernah berbohong, itu akan melapangkan hati kita, membuat hati kita tenang, membuat hati kita tentram, dan juga akan baik bagi kesehatan kita. Ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh American Psychological Association. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup dari apa yang Ibu sampaikan sebelumnya mengenai kejujuran, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa jujur itu akan membuat kita bahagia. Jujur adalah sebuah kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surga. Mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan semoga apa yang Ibu sampaikan memberikan manfaat untuk kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa beli bandana. Apa kunci hidup bahagia? Selalu jujur sepanjang masa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.